Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada kita betapa banyak bobrok dari oknum-oknum pengasuh pondok pesantren, ustadz-ustadznya, bojomu ayu tak silih yen krasa penak tak teruske, coba tak jajal seminggu wae, nek ra krasa penak tak balekke. Santri-santrinya pusing kepala ini panas, melakukan kegiatan yang sama sekali itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW di pondok pesantrennya. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Pelarangan dibangunnya Masjid Miyah berlandaskan atas dasar hanya sentimen faham saja, yang dimana ketika ada ajakan-ajakan dari orang-orang salafi untuk meninggalkan takhayul, bid'ah dan khurafat, para pelaku ajaran takhayul, bid'ah dan khurafat, mereka melakukan penolakan terhadap pembangunan Masjid Miyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditangkap beberapa orang yang terkhusus bermarga Ba'alawi, berfaham teroris. Pemirsa, terduga teroris Nabil Al-Jofri yang ditangkap di wilayah Jakarta mengklaim dirinya sebagai simpatisan salah satu ormas. Dalam video berdurasi 2 menit 23 detik yang beredar di media sosial, Nabil mengaku mengetahui pembuatan bom yang direncanakan oleh Husein Al-Hasni. Saya atas nama Nabil Al-Jofri selaku simpatisan FPI tahun 2019. Saya mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan oleh Habib Husein Al-Hasni dan kelompoknya yang merupakan anggota Laskar FPI dan simpatisan FPI. Saya pernah diperlihatkan video uji coba pembakaran sedikit bahan peledak oleh Bambang di rumah saya di Bandung. Banyak orang-orang yang tutup mata dan telinga seolah-olah tidak ada kabar seperti itu. Ketika terlihat dan terdengar orang-orang yang bermarga Ba'alawi lagi berpaham Syiah dan mengajarkan Syiah. Nama saya Abdullah Alwi Asgaf, atau biasa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya adalah seorang Syiah. Lu belajar di kandang kebo. Mazhab Syiah merupakan singkatan dari Syiah Ali bin Abi Thalib, atau mereka mengikuti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Sunni yang merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau mengikut sahabat Nabi. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. Orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir. Dalangnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini. Banyak orang-orang yang juga pura-pura untuk melihat itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada lagi orang-orang yang berpaham aswaja. Entah aswaja ini bagaimana, tapi mereka malah menghancurkan dan membakar masjid. Banyak orang yang juga mau tutup mata ketika orang-orang salafi ingin melakukan pembangunan masjid untuk mencerdaskan umat dari betapa bahayanya ajaran takhayul, bid'ah dan khurafat di demo, teman-teman. Karena apa? Ajaran takhayul, bid'ah dan khurafat sudah menjamur di negara kita dan banyak orang terhipnotis akannya. Dan yang paling membuat saya miris, sangat-sangat miris, adalah orang-orang yang sentimen terhadap perbedaan faham, intoleran terhadap perbedaan faham, bahkan melakukan pencekalan-pencekalan terhadap pembangunan masjid. Padahal dari segi hukum, Masjid Miyah terkhusus sah dan sudah berdiri lebih dari 15 tahun dan hendak mau direnovasi karena jemaahnya yang tercerdaskan mulai semakin banyak. Orang-orang yang tidak mau orang dicerdaskan mendemo. Apa alasan Heri Plus dan apa bukti bahwa orang-orang salafi dan terkhusus Miyah dan juga imam besarnya yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah sebagai orang yang tidak bisa dicari celah kesalahannya kecuali tuduhan Wahabi-Wahabi yang tidak ada mendasar itu. Menimbang bahwa adanya perbedaan paham antara Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan jamaah yang ada di
Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dengan warga masyarakat sebagai dasar alasan penolakan warga masyarakat pihak ketiga terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, maka hal yang perlu ditimbang oleh majelis hakim selanjutnya, apakah paham yang diajarkan dan dianut oleh jamaah dan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dimaksud merupakan paham yang dilarang oleh pemerintah, sehingga Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan jamaah yang ada di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dilarang untuk mendirikan masjid. Menimbang bahwa sesuai pendapat ahli tergugat Muhammad Mustafa APN sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor berpendapat bahwa jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal menganut paham Wahabi, sedangkan ahli menggugat Haji Adam Ibrahim sebagai mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor dan sekarang sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor berpendapat bahwa Masjid Imam Ahmad bin Hanbal menganut paham ahli sunnah wal jamaah. Namun demikian, meskipun kedua ahli tersebut beda pendapat, namun kedua ahli dimaksud sama-sama berpendapat bahwa jamaah dan Ustadz Masjid Imam Ahmad bin Hanbal bukan mengikuti ajaran Syiah dan Ahmadiyah. Hal mana paham atau ajaran Syiah dan Ahmadiyah tersebut merupakan paham atau ajaran yang dilarang atau perlu diwaspadai berada di Indonesia. Video bukti P61. Ini bahwa oleh karena jamaah dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal bukan mengikuti ajaran Syiah dan Ahmadiyah yang merupakan paham atau ajaran yang dilarang atau perlu diwaspadai berada di Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak beralasan hukum apabila jamaah dan Ustadz Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dilarang untuk mendirikan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang pada hakikatnya bertujuan untuk memperluas dan memperbesar masjid tersebut yang sudah ada sejak tahun 2001. Nah, kalian mendengar sendiri pernyataan dari pihak hakim sebagai penentu apakah hal tersebut masuk kategori hukum, melanggar hukum dan lain sebagainya. Tidak, teman-teman. Bahkan fakta yang sangat-sangat mengejutkan kembali bahwa Al-Ustadz Yazid Jawas pada tahun 2014 sempat diterbitkan salah satu surat pernyataan bahwa Ustadz Yazid Jawas rahimahullah sebagai salah satu ustadz penasehat di MUI. Jadi kurang apa lagi sebenarnya? Hanya berlandaskan teriakan Wahabi, pembangunan masjid dibekukan. Ini namanya ketimpangan hukum, yang dimana LDII di Indonesia yang jelas-jelas sesat diberikan perizinan, bahkan dianggap dulur, dianggap keluarga oleh orang-orang yang mengaku aswaja. Bahkan Syiah pun ada yang menganggap sebagai saudara, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang pintar bertakiyah dan takiyah jadi bagian dari akidah mereka dianggap saudara, teman-teman. Di depan kita orang-orang Syiah itu memuja-muji Ali, tidak mengkafirkan, tidak menjelekkan, tidak melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, semua sahabat. Tapi tiba-tiba mereka dianggap saudara dengan alasan tidak mengkafirkan. Ada Syiah-Syiah tertentu yang mengkafirkan. Padahal Syiah Imamiyah telah dibedah oleh MUI bahwa Syiah aliran sesat dan menyesatkan. Warga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah terlanjur masuk kepada faham Syiah diharapkan dan dihimbau untuk keluar dari pemahaman itu, rujuk ilal haq. Jadi kalian bisa tahu sendiri bahwa sebenarnya yang menggerakkan demo-demo penolakan terhadap Masjid Miyah adalah mereka yang bisa diidentifikasi berfaham Syiah, berfaham Sufi ekstrim, atau orang awam yang terpengaruh dengan dua bujukan sosok ini, sehingga apa? Melakukan demo-demo penolakan. Karena khawatir mereka, teman-teman, jemaah yang selama ini mereka doktrin takhayul bid'ah dan khurafat mulai cerdas dan memilih amaliyah wajib beserta dengan sunnahnya, wajib beserta dengan sunnahnya, gak ditambah-tambah, gak ribet-ribet, gak perlu joget-jogetan. Lu belajar di kandang kebo. Jadi saya di sini berharap. Jadi di sini saya akan melakukan beberapa agenda untuk membuktikan bahwa Miyah ini disambut oleh masyarakat. Tetapi yang melakukan penolakan-penolakan tersebut bukan dari warga sekitar. Malah kabarnya ada yang datang dari tempat yang jauh. Dan bahkan disebutkan setelah demo-demo mereka minta bus kepada polisi untuk diantar pulang. Ini adalah menjadi gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan kita dukung beliau kalau jadi gubernur Jawa Barat. Untuk kita
Indonesia dukung. Kita dukung beliau. Insya Allah mudah-mudahan ya kita setelah sudah dijawab dengan Pak Wali Kota, mohon dengan hormat, kepada semuanya, Pak, di sini menyiapkan bis untuk pulangnya ya. Yang mendemo sedemikian banyak itu bukan warga sekitar, tapi orang-orang yang didatangkan sengaja dari jauh agar bisa mempengaruhi narasi pembekuan Masjid Mia. Jadi mungkin itu saja di video ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Semoga ini bisa menjadi langkah awal, semoga ini bisa menjadi langkah untuk kita mendirikan masjid yang selama ini dicekal pembangunannya. Amin.